Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Semoga pada pagi ini dan hari ini saudara ada dalam keadaan yang baik dan bersyukur bahwa kita kembali bertemu dalam doa pagi online pada saat ini. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama. Namun mendahulunya saya mengajak kita untuk ambil bagian dalam saat teduh pada pagi ini. Mari kita bersaat teduh sejenak. Dalam rasa syukur dan terima kasih kami datang pada Tuhan, karena hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami di pagi hari ini dan hari ini. Kami sungguh merasa dipercaya oleh Tuhan untuk menjalani hari ini, karena itu kami mau menjalaninya dengan baik dan benar. Maka Tuhan tolong kami, agar firman yang kami terima pada pagi hari ini boleh mendorong kami, boleh meneguhkan kami dan mengingatkan kami tentang bagaimana kami hidup di dalam kesetiaan pada Tuhan. Roh Kudus bekerja bagi kami semua, agar dalam segala keberadaan kami sungguh mengerti dan memahami firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan tekad yang kuat untuk mewujud nyatakannya dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus, firman yang hidup dan menghidupkan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini bacaan firman Tuhan bagi kita diambil dari kitab Bilangan. Kitab Bilangan pasal yang ke-15. Kita akan membaca ayat 32 sampai ayat yang ke-41. Dari Bilangan pasal 15 ayat 32 sampai 41. Ketika orang Israel ada di padang gurun, mereka mendapati seorang yang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. Lalu mereka yang mendapati dia sedang mengumpulkan kayu api itu menghadapkan dia kepada Musa, Harun dan segenap umat. Orang itu dimasukkan ke dalam tahanan karena belum ditentukan apa yang harus dilakukan kepadanya. Tuhan pun berfirman kepada Musa, orang itu harus dihukum mati. Sebab umat Israel harus melontari dia dengan batu di luar perkemahan. Lalu segenap umat menggiring dia keluar perkemahan dan melontari dia dengan batu, sehingga ia mati, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel, dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka turun-temurun harus membuat jumbai-jumbai pada ujung baju mereka. Dan pada jumbai-jumbai itu harus diberi benang ungu kebiru-biruan. Jumbai itu ketika kamu melihatnya akan mengingatkan kamu kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menurut, jumbai itu ketika kamu melihatnya akan mengingatkan kamu kepada perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hati dan matamu sendiri yang membuat kamu menyeleweng. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir supaya aku menjadi Allah bagimu, dan akulah Tuhan Allahmu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita biasanya menggunakan sebuah alat atau sebuah teknologi yang namanya entah waker atau reminder, apapun itu istilahnya, adalah sebuah instrumen yang menolong kita supaya kita nggak lupa. Kadangkala untuk agenda-agenda tertentu kita pasang alarm di HP, atau mungkin untuk bangun tidur supaya bangunnya tidak terlambat, kita bangun alarm, kita pasang alarm atau waker sebagai pengingat supaya kita tidak terlambat. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, alat-alat itu tujuannya satu, sebagai pengingat supaya kita tidak lupa atau kita tidak terlambat, atau kita dapat mengerjakan sesuatu tepat pada waktunya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bangsa Israel juga mendapatkan reminder dari Tuhan. Mereka diajak untuk melihat dan melakukan atau berproses di dalam beberapa hal, sehingga dalam proses perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir, dalam ke tanah dari perbudakan kepada tanah terjanji yang Tuhan berikan, mereka belajar bagaimana dapat setia pada Tuhan, dan mereka belajar bagaimana terus mengingat apa yang penting dalam kehidupan beriman. Dan memang teks pertama, bagian pertama dari bacaan kita adalah sebuah teks yang kuat, yang sebenarnya kalau Ibu Bapak dan Saudara mau baca, makna mendalam dari teks itu adalah tentang ketaatan.
Ketika dia bicara tentang ketaatan, maka orang-orang yang melanggar ketaatan itu betul-betul langsung mendapatkan hukuman dari Tuhan. Memang teologi Perjanjian Lama secara khusus itu konsepnya adalah teologi retributif. Artinya orang yang setia diberkati, orang yang tidak setia dihukum. Dan itu langsung, namanya teologi retribusi. Jadi karena itu kalau kita baca teks-teks Perjanjian Lama, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita akan punya kesan bahwa hukumannya datang langsung. Ya, berkatnya datang langsung, ongoing proses itu langsung dialami dan diterima oleh umat. Nah, teks kita pada paruan yang pertama bicara tentang hukuman langsung yang didapati oleh seorang yang pada waktu hari Sabat dia pergi keluar mengumpulkan kayu. Nah, memang Bapak Ibu dan Saudara-saudara, dalam tradisi Perjanjian Lama hukum Taurat begitu ketat. Hukum-hukum Tuhan yang mereka pahami sebagai bagian dari bagaimana menjaga keteraturan dalam hidup beriman dengan Tuhan juga dengan sesama itu terjadi dengan begitu ketat. Sehingga ketika umat melanggar hukum itu, maka teks kita mengatakan ia langsung mendapatkan hukuman Tuhan. Dan memang kematian menjadi bagian. Tapi makna dari teks ini, Ibu Bapak dan Saudara, kita belajar untuk melihat makna, kita belajar untuk melihat nilai tentang ketaatan kepada Tuhan. Tentang bagaimana kita ada di dalam kehidupan yang teratur, ya, kehidupan yang sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Nah, karena itu pada paruan yang kedua dari teks kita, dia bicara sebagai pengingat. Jadi kalau pada bagian pertama menunjukkan kepada orang yang tidak taat dan kemudian mendapatkan hukuman, maka bagian yang kedua dari teks kita bicara tentang pengingat. Mereka harus membuat baju yang di bawahnya ada jumbai, dan jumbai itu menjadi pengingat pada mereka untuk setia pada Tuhan, supaya mereka melakukan dan mereka tidak lagi menuruti hati dan mata mereka sendiri, tapi mereka sungguh-sungguh terpaut pada Tuhan. Dikatakan supaya mereka mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Tuhan rindu supaya umat hidup dalam ketaatan. Tuhan juga menghendaki supaya saudara dan saya ada dalam ketaatan dalam jalan kehendak-Nya. Memang tantangan terbesar kita adalah pada hati dan mata. Kadangkala mata kita tertuju pada hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan, hati kita terarah pada hal-hal yang bukan Tuhan, dan karena itu kita bisa saja kemudian jauh dari berlaku setia pada Tuhan. Maka amanat pengutusan dalam liturgi kebaktian kita menjadi menarik. Arahkanlah hatimu pada Tuhan. Lalu kemudian umat akan merespon, kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu dan Saudara? Bahwa perjalanan iman dengan Tuhan ini, saudara dan saya akan diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan, berbagai macam godaan, berbagai macam tawaran. Tapi ketika kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, maka semua godaan, tantangan, dan tawaran itu, dia tidak akan mengambil perhatian dan fokus kita dari Tuhan. Ya, karena hati kita, mata kita tertuju kepada Tuhan. Maka dalam teks kita pada pagi hari ini, jumbai yang dibuat oleh Israel adalah pengingat. Supaya setiap kali mereka melihat itu, setiap kali mereka mengenakan baju atau jubah mereka, dan mereka melihat jumbai itu, mereka mengingat bahwa mereka harus terus setia pada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kalau orang-orang Israel menggunakan jumbai sebagai pengingat, maka apa yang dapat menjadi pengingat Bapak Ibu, Saudara-saudara, dan saya? Kita bisa menggunakan atau kita bisa melakukan menyediakan banyak hal sebagai pengingat supaya saudara dan saya dapat menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu pengalaman adalah pengingat terbaik bagi kita bersama dengan Tuhan. Pengalaman hidup bersama-sama dengan Tuhan, pengalaman mengalami kasih setia Tuhan, pengalaman ditolong dan disertai Tuhan seharusnya menjadi pengingat bagi Bapak Ibu, Saudara dan saya untuk tetap berlaku setia pada Tuhan. Beberapa orang mungkin bisa menggunakan cara lain secara lebih teknikal. Orang bisa membuat satu benda atau satu bentuk hal yang membuatnya kemudian ketika melihat hal-hal tadi, barang-barang yang dibuatnya, ia diingatkan untuk kemudian hidup tetap setia dan berlaku setia pada Tuhan. Dalam rangka menjaga perkataan menjadi lebih baik, ada seorang penutur atau seorang pakar komunikasi Amerika, Florence Littauer, dia menulis buku kecil yang menarik, kotak perak yang berhiaskan pita di atasnya. Jadi setiap dia kasih seminar, dia mengajarkan orang-orang supaya kata-kata kita menjadi kata-kata yang baik, yang memberkati,
Maka dia mengajak orang untuk membuat kotak-kotak perak yang kecil, lalu taruh pita di atasnya, dan kemudian kotak-kotak kecil itu ditaruh di berbagai tempat, di mobil, di ruang tamu, di ruang makan, di kantor, dalam tas, supaya ketika kita memegangnya atau ketika kita melihatnya, kita ingat bahwa kata-kata yang dikeluarkan haruslah kata-kata yang memberkati. Sama halnya dengan itu, Ibu, Bapak, dan Saudara, kita bisa ditolong membuat hal-hal yang simple, yang kita maknai secara subjektif, secara pribadi, dan kita taruh di mana-mana tempat sebagai pengingat. Kalau orang Israel menggunakan jumbai sebagai pengingat, maka saudara bisa membuat bagi diri sendiri pengingat-pengingat kecil yang saudara taruh dan sebar di mana-mana tempat, supaya dapat terus mengingatkan kita untuk hidup setia dan benar di hadapan Tuhan. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara, yang paling kuat atau yang paling penting bagi kita adalah pengalaman bersama dengan Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, supaya pada akhirnya dia menjadi sebuah tanda dan pengingat bagi kita untuk terus-menerus berproses dalam ketaatan dan kesetiaan pada Tuhan. Di akhir teks ini, yang diinginkan dari Tuhan adalah supaya kemudian ia menjadi Allah bagi Israel sepenuhnya. Dan tentu Tuhan juga rindu supaya ia menjadi Allah atau dia menjadi Allah dalam kehidupan beriman kita sepenuh-penuhnya. Dan karena itu kesetiaan dan ketaatan pada Tuhan adalah bagian yang penting untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan saya jalani. Hidup beriman memang penuh dengan banyak tantangan dan godaan. Untuk setia pada Tuhan, prosesnya tidak mudah. Kadangkala kita berhadapan dengan situasi yang sulit, bertemu dengan orang-orang yang sulit, berhadapan dengan pengalaman-pengalaman yang sulit, atau bahkan kita mengalami kesulitan itu dari dalam diri kita sendiri karena macam-macam situasi. Namun firman Tuhan pada hari ini mau mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah Allah yang menuntut ketaatan. Ia adalah Allah yang kudus. Dan karena itu dia menuntut ketaatan bagi saudara dan saya. Dalam iman kita percaya setiap orang yang setia dan beriman pada Tuhan, mereka akan diberkati perjalanan hidupnya. Maka ketaatan pada Tuhan kita wujudkan bukan karena kita takut. Ketaatan pada Tuhan kita wujudkan semata-mata karena kita mengasihi Dia dan karena kita telah lebih dahulu mengalami kasih setia Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini adalah suatu hal yang menantang sekaligus menjadi undangan bagi kita untuk terus hidup dalam ketaatan pada Tuhan dengan terus mengingat hal-hal yang perlu kita kerjakan. Mengingat pengalaman-pengalaman iman dengan Tuhan, atau bahkan mungkin diingatkan oleh hal-hal kecil yang kita buat sebagai penanda atau reminder bagi kita, supaya apapun yang kita kerjakan, dimanapun kita berada, kita tidak pernah lupa untuk tetap taat dan setia pada Tuhan di tengah-tengah dunia yang kadangkala membawa kita menjadi jauh untuk setia dan berlaku setia pada Tuhan. Karena itu biarlah hati dan pikiran kita, mata dan seluruh hidup kita boleh terarah pada Tuhan bagi kemuliaan-Nya. Selamat bergumul dan berjuang, kiranya Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman pada pagi hari ini yang mengingatkan kami bagaimana kami belajar untuk hidup dalam kesetiaan pada Tuhan. Kami belajar dari pengalaman Israel bahwa kadangkala mereka ada pada tantangan dan pergumulan untuk tidak setia pada Tuhan. Dan juga kami belajar dari setiap hukuman yang mereka terima, supaya kami belajar setia pada Tuhan bukan karena kami takut dihukum, tapi kami mau belajar setia pada Tuhan karena kami mengasihi Tuhan, dan karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kami dan setia pada kami. Maka kiranya di tengah-tengah tantangan hidup yang ada, kami boleh terus menjadi pribadi-pribadi yang berpaut pada Tuhan, yang taruh hati dan pikiran kami terarah pada Kristus. Agar dengan cara itu, pengalaman bersama dengan Tuhan atau pengingat-pengingat kecil yang kami buat dapat menjadi reminder bagi kami bagaimana kami harus berlaku setia pada Tuhan. Sebab kami tahu hidup beriman tantangannya banyak, tapi bersyukur bahwa Tuhan tidak membiarkan kami sendiri. Pagi ini kami bergumul dan berdoa bersama-sama dengan saudara-saudara yang bergumul dalam tantangan kesehatan. Mereka yang ada dalam pengobatan, dalam proses pemulihan. Mereka yang ada di tengah-tengah tantangan yang sulit dan rumit karena harus bergumul dengan penyakit yang tidak mudah. Tuhan tolong mereka semua.
agar di tengah-tengah pergumulan yang ada, kasih sayang Tuhan tetap dapat mereka rasakan dan berproses dalam kekuatan. Kami juga berdoa menyerahkan umat yang bergumul dalam kehidupan keluarga, dalam relasi, dalam persoalan ekonomi, dalam macam-macam pergumulan dan tantangan. Kiranya kasih sayang Tuhan juga meneguhkan dan memampukan, supaya pada akhirnya segala sesuatu dapat diproses bersama-sama dengan Tuhan juga, dan mereka terus mengingat untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami serahkan perjalanan hidup kami pada hari ini, dalam setiap aktivitas, dalam setiap kerinduan, dalam setiap rencana. Kiranya Tuhan menolong dan Tuhan memberkati, agar kami dapat melalui segala sesuatu di dalam kasih dan setia Tuhan. Berkat dan penyertaan-Mu menjadi bagian yang menyempurnakan langkah hidup kami. Dan biarlah kemanapun kami pergi, kami boleh terus menjadi alat kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami taruh doa dan pengharapan iman kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mohonkan segala sesuatunya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat bergumul dan selamat berjuang, selamat menjalani kehidupan dalam kasih karunia Tuhan, dan ingat untuk terus menetapkan pengingat untuk berjalan dalam kesetiaan pada Tuhan. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.